Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para pemirsa channel Kang To. Masih dalam program Balagh Ramadan atau ngaji posonan, melanjutkan pada Kitabus Shiyam pada Muqaddimah Al-Hadramiyah. Setelah kemarin kita membahas tentang kewajiban atau konsekuensi dari orang yang merusak puasanya dengan jima, yaitu kafarat, kewajiban adanya kafaratul udma. Yang pertama, membebaskan budak mukminah yang sempurna, tidak cacat, yang merusak pekerjaan. Kemudian kalau tidak mampu atau tidak ada, maka turun pada yang kedua, memberi puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat, jangankan 2 bulan, 1 bulan aja jebol umpamanya, ya maka turun ke peringkat yang ketiga, yaitu memberikan makan 60 orang miskin, satu orangnya 1 mud. Itu muretab ya, urut. Kalau enggak, yang pertama itu yang wajib. Kalau enggak bisa, turun yang kedua. Kalau enggak bisa yang kedua, baru ke yang ketiga. Kalau enggak bisa semuanya, dihutang, berarti masih dalam tanggungan. Oke, kita akan lanjut pada fase yang selanjutnya, masih dalam pembahasan konsekuensi orang yang merusak puasa pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Qala faslun utawi iki iku ana fasal suwiji, yajibu wajib apa mudun sak mud min goli bikutil baladi, saking umume utawa lumrahe pikuatane daerah kono. Wa yusrafulan den awehaken apa mud ilal fuqara maring pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin. Likul yaumin iku tetep kedue saben-saben dina yukhraju den toaken apa mud mintari katiman saking tinggalane wong mata kang mati sapa man, wa alaihi lan iku ing atase man saumu Ramadan utawi puasa Ramadan au ghairihi liyane Ramadan. Wa tamakkana lan kongang utawa mampu sapa man minal qodoi saking ngodoni poso, au ta'adda utawa sengaja sapa wong bi fitri kelawan batalaken poso Ramadan, au yasumu utawa muasani anhu gantine man mata sapa qoribuhu kerabate man mata, au man utawa mosoni sapa wong adina kang awe idin lahu maring man sapa alwaris waris awil mayitu utawa mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal menjelaskan tentang fidyah atau tebusan. Ya, ini selain qadha biasanya kan ada fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Oke, kita akan bahas kelompok yang pertama, yaitu man wajaba alaihil fidyah, orang yang wajib membayar fidyah sebagai ganti puasa Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang meninggal masih mempunyai hutang puasa. Jadi kalau ada orang meninggal dan masih menyisakan hutang puasa Ramadan, maka diharuskan atau diwajibkan bagi ahli warisnya untuk menggantikan hutang tersebut dengan mud. Aslinya sih opsional ada dengan puasa, tapi lebih utamanya para ulama menganjurkan, dalam artian opsi yang lebih utama yaitu menggunakan fidyah. Alasannya lil khilaf fi qadha'i shaum, karena ada khilaf atau ulama ini ada yang mengatakan tidak boleh diqadha. Alasannya karena puasa ini ibadah badaniyah mahdhah yang tidak menerima penggantian, sama sebagaimana sholat. Kalau ada orang meninggal punya hutang sholat, ya nggak bisa diqadha dengan sholat, karena tadi ibadah badaniyah mahdhah itu tidak menerima penggantian. Kenapa? Karena ada niat di situ. Berarti wajibnya karena niatnya itu pribadi atau individu, maka tidak bisa ditaukilkan. Karena ibadah badaniyah beda dengan ibadah yang sifatnya amaliyah atau ada unsur malnya, maka niatnya boleh diwakilkan, sehingga ketika orang itu tidak mau melaksanakan bisa digantikan orang lain. Contoh, orang nggak mampu haji walaupun dia masih hidup umpamanya, boleh dibadali sama orang lain.
atau ada orang berzakat, boleh dibagikan oleh orang lain. Dia hanya sekedar menyerahkan, orang lain ini yang nanti akan mewakili dia untuk membagikan zakatnya. Karena ibadah yang bersifat maliyah, ada unsur mal di situ, baik itu mal murni atau ada percampuran mal dan badan, pokoknya ada unsur mal, itu bisa diwakilkan dengan ibadah yang sama. Haji diganti dengan haji, zakat ya zakat lagi. Tapi kalau untuk yang badaniyah itu tidak menerima penggantian dengan ibadah yang sama. Makanya solusinya adalah menggunakan mud atau diganti dengan fidyah, tebusan tadi itu. Nah, bagi orang yang meninggal kemudian mempunyai hutang puasa, maka bagi warisnya wajib mengeluarkan 1 mud tiap harinya sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Tapi kewajiban ini dengan syarat. Yang pertama yaitu ba'dat tamakun. Jadi orang ini sudah mampu untuk mengqadha tapi dia menunda. Umpamanya dia punya hutang pas ketika Ramadan, dia tidak puasa selama 2 hari. Pas Idul Fitri, dia ini ada kesempatan, dia nggak sakit, dia nggak bepergian, tidak ada udzur lah, gampangannya tidak ada udzur. Kemudian dia nunggu nanti saja, tiba-tiba 1 bulan kemudian dia meninggal. Nah, karena ada waktu yang memungkinkan untuk qadha dan dia tidak melaksanakan qadha di waktu tersebut, wajib diganti 2 hari yang ditinggalkan tadi, diganti masing-masing sehari 1 mud. Itu yang pertama, ba'dat tamakun. Berarti mafhumnya, kalau qoblat tamakun atau belum ada kemampuan, entah itu karena dawamul udri, dia umpamanya masih sakit sampai Syawal masih sakit dan meninggal dalam keadaan masih udzur, atau mungkin dia awal Syawal safar kemudian meninggal dalam safarnya, ini namanya qoblat tamakun, maka tidak wajib untuk diganti dengan fidyah. Atau mungkin dia meninggal ketika masih di bulan Ramadan, berarti dia tanggal 1, tanggal 2 meninggalkan puasa, tanggal 15 meninggal, maka kondisi seperti ini juga tidak mewajibkan untuk mengganti hari yang ditinggalkan. Kemudian kondisi yang kedua, atau orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Kalau ini walaupun qoblat tamakun, walaupun belum ada kemampuan, contohlah dia meninggalkan atau enggak berpuasa pada 5 hari pertama tanpa ada udzur dan dia sengaja, maka umpamanya kok dia pertengahan Ramadan meninggal, atau setelah Ramadan dia sakit kemudian meninggal juga karena sakit tersebut, tetap bagi ahli warisnya wajib mengeluarkan mud atau fidyah sebagai ganti 5 hari yang ditinggalkan, karena ada unsur kesengajaan. Ibaratnya ini sebagai pelajaran, karena kamu nggak ada udzur, maka kamu tidak akan dimakfu, tidak ada ampunan bagimu. Solusinya ya tadi, karena kamu meninggalkan tanpa udzur, walaupun belum ada kesempatan untuk mengqadhanya, tetap diganti fidyah. Berbeda dengan orang yang meninggalkan atau membatalkan puasa karena ada udzur, maka ini ditunggu sampai tamakun, sampai adanya kemampuan. Baru kalau ada tamakun kok dia nggak mengqadha, nah itu yang dikeluarkan fidyahnya. Kalau belum tamakun, maka tidak ada kewajiban. Atau orang yang dawamul udri sampai meninggal, ya maka tidak ada kewajiban. Atau meninggal di tengah-tengah Ramadan juga tidak ada kewajiban fidyah. Nah, fidyah ini diambilkan dari mana? Ya dari tirkahnya si mayit, tirkahnya orang yang meninggal tadi. Berarti sebelum warisan dibagikan, nah, tirkah itu dibagi dulu. Pertama ya tentu hutangnya si mayit dilunasi, baik hutang yang sifatnya maliyah maupun hutang fidyah. Kemudian yang kedua ya wasiat, tentunya wasiat yang tidak istighraq pada harta tinggalan si mayit. Nah, itu kewajiban. Wajibulan wajib apa al mudu sa'mud aidun hale malih alaman ing atase wong layak diru kang ora mampu sapa man ala saumi ing atase nglakoni poso li haramin sebab tuwa au maradin utawa sebab lara layurja kang ora den arep-arep apa beruhu warasiman. Kemudian kewajiban 1 mud ini juga berlaku bagi orang yang sudah tua, yang tidak bisa atau tidak mampu berpuasa.
ya ibaratnya dia memang tidak bisa kodok, maka solusinya ya tentu saja fidyah. Baik tiap hari otomatis kalau dia 30 hari diganti mut semua, 30 hari diganti mut semua, nggak ada kodok baginya. Karena jangankan kodok, puasa normal aja nggak kuat, maka langsung pindah ke fidyah, tiap hari 1 mut. Begitu juga bagi orang yang sakitnya tidak ada harapan sembuh, layurja buruhu, ya tentu saja sakit yang kontra dengan puasa. Maka karena dalam jangka panjang dia tidak akan ada kemampuan untuk mengkodok, bahkan perkiraan tidak akan sembuh, sakitnya ini akan terus-terusan dan tidak akan bisa ada kesempatan melakukan puasa, ya maka langsung saja diganti dengan fidyah. Karena kalau ditunggu percuma. Kalaupun nanti toh dia sembuh, fidyah ini tetap sah. Karena kan untuk sakit ini ya tadi konsultasi dulu sama dokter. Wa al-hamil, lan iku wajib ing atase wong kang hamil, wong kang ngandung. Wa al-hamil, lan iku wajib ing atase wong kang hamil, wong kang ngandung. Wal murdilan wong kang nyusoni. Ida aftarata nalikane muka karone, ai hamil wal murdi, khaufan kana kuwatir alal waladi ing atase anak, ma'al qodoi sertane qodho. Wa alaman lan wajib ing atase wong aftara kang muka lingko di hayawanin krana nyelametaken hewan musyrifin kang mulya alal halaki ing atase kerusakan. Wa alaman lan ing atase wong akhara kang akhiraken sapa wong al qadha ing qadha ila ramadhana maring Ramadan akhara kang liya bigori udhin kelawan tanpa udzur. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok yang wajib membayar fidyah plus qadha. Yang pertama yaitu bagi ibu hamil atau ibu menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janin atau bayi. Dan juga kewajiban qadha dan fidyah ini berlaku bagi orang yang menyelamatkan hewan muhtaram dari kerusakan. Contoh ada sapi tiba-tiba tenggelam, kentir di kali, di sungai. Nah kemudian ada orang tengah-tengah puasa langsung nyemplung, nyebur ke kali, otomatis kan air akan masuk lewat manfaat maftuhnya, ya otomatis batal. Maka dia wajib qadha dan juga fidyah. Kemudian yang ketiga bagi orang yang mempunyai hutang Ramadan belum lunas sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka sisa dari yang belum dilunasi selain wajib diqadha juga diganti fidyah. Tapi ini yang ketiga kalau memang tidak ada uzur dalam takhirnya. Kalau ada uzur ya maka tidak ada fidyah, paling tetap kewajiban qadha, tapi tidak ada kewajiban fidyah karena takhirnya ada uzur. Berarti kalau bagi yang tidak uzur ya maka gantinya dua, selain mengqadha sisa yang belum dia lunasi, memfidyai sisa yang belum dia lunasi tadi. Tapi kalau bagi yang uzur cukup dengan diqadha saja. Jadi secara kesimpulannya, orang dalam meninggalkan puasa Ramadan itu ada 4 konsekuensi. Kelompok yang pertama yaitu yang wajib qadha dan fidyah, yaitu pertama adalah ibu-ibu hamil atau menyusui yang khawatir anak atau janin yang dikandungannya. Yang kedua, orang yang membatalkan puasanya karena khawatir atas keselamatan orang lain, atau ada hayawan musyrif tadi karena khawatir keselamatan orang lain kemudian dia membatalkan puasa, maka mereka juga wajib qadha dan fidyah. Kelompok yang kedua itu yang hanya wajib mengqadha tanpa membayar fidyah, yaitu orang yang menggagalkan atau yang merusak puasanya bukan karena sebab mengkhawatirkan orang lain dan juga bukan karena jima, karena kalau jima ya tentu saja ada kafaratul udma tadi itu. Kemudian yang ketiga membayar fidyah saja, tidak usah mengqadha. Pertama bagi orang-orang tua yang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua bagi mereka yang sakitnya tidak ada harapan sembuh, yang sakitnya kontraproduktif dengan puasa. Nah kemudian yang terakhir yang keempat tidak wajib apa-apa, yaitu orang gila. Nah untuk orang gila ini ketika dia meninggalkan puasa walaupun gilanya di tengah Ramadan, maka tidak ada kewajiban, tidak qadha, tidak juga fidyah. Nah itu 4 konsekuensi dengan berbagai macam persyaratannya.
Fason teklah fasal suwiji saumu tatawi utai poso sunnah iku sunnatun hukume sunnah. Wa utawi saumu tatawu iku salah satu aksamin ana telu bagian. Ma rupane perkara, rupane poso ya takarrur kang berulang apa ma bitakarris sinina kelawan beulangnya tahun. Wa utawi ma ya takarrur bitakarris sinin iku saumu ayami Arafah poso dina Arafah ligoil haji kedue wong kang haji wal musafiran liyane kanggo musafir. Wa asyidil hijjah dan 10 dil hijjah wa asyura alan bulan asyura 10 syura wa tasu alan sango muharram wal hadi asyara lan 11 minal muharrami saking bulan muharram wa sitin lan 6 dina min syawalin saking bulan syawal wa yusanu lan disunahaken apa tawaliha nuli-nuline 6 syawal wa tisaluha lan sambunge 6 syawal bil aidi kelawan dina id. Fasal selanjutnya tentang puasa sunnah. Berarti puasa sunnah ini dibagi 3 kelompok. Yang pertama yaitu puasa yang berulang-ulang atau yang berulang dengan berulangnya tahun. Yang pertama yaitu puasa Arafah. Tapi kesunahan ini berlaku untuk selain orang yang haji, karena orang haji tuntutannya adalah wukuf, khawatir puasa mengganggu, maka tidak disunahkan bagi orang yang haji. Juga tidak ada kesunahan bagi musafir. Alasannya sama, karena khawatirnya nanti bisa mengganggu safar. Kemudian puasa 10 Dzulhijjah, berarti mulai tanggal 1 sampai Arafah. Berarti selain puasa Arafah, juga kalau Dzulhijjah atau bulan haji itu disunahkan puasa mulai tanggal 1-nya. Kemudian ada puasa Asyura 10 Muharram, puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram, dan juga 11 Muharram. Karena Rasulullah itu menganjurkan untuk puasa Muharram ini atau puasa Asyura sebelum Muharram itu supaya disambung, kalau tidak sehari sebelumnya ya dengan satu hari setelahnya. Berarti kalau nggak 9-10 ya 10-11, supaya berbeda dengan cara tata puasanya orang Yahudi dalam puasa Asyura. Kemudian 6 hari bulan Syawal. Makanya kalau di sebagian besar di Jawa Tengah itu ada tradisi namanya kupatan, yaitu bodo kupat setiap tanggal 8 Syawal. Nah itu karena sebelumnya itu mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 itu dianjurkan puasa sunnah Syawal. Tapi ini mungkin kalau sekarang jarang yang melaksanakan. Kupatannya dilestarikan, cuma puasa sunnahnya ditinggalkan. Ya kurang baik harusnya. Harusnya kalau kupatannya dilestarikan, ya puasa sunnah 6 harinya tetap dilaksanakan. Wamalan perkara ya takarraru kang wala-wali apa ma bitakarris suhuri kelawan bola-baline pira-pira wulan. Wahya utawi ma ya takarraru bitakarris syuhur al ayam pira-pira dina al bidu kang putih. Wahya utai ayamul bid iku asali 13 wa rabi'a 14 wa khamisa 15 min kulli syahrin sangi saben-saben wulan. Wal ayamus sudulan wal ayamulan pira-pira dina asudu kang peteng. Wahya utai ayamus sud iku asaminu walu wal iswan 20 walikur tanggal 28 wataliyahu lan rong tanggal kang nyanjingi 28. Kemudian kelompok yang kedua yaitu yang berulang-ulang dengan berulangnya bulan, ada 2 yaitu ayyamul bid dan ayyamus sud, yaitu puasa tengah bulan dan puasa gelap bulan. Puasa ayyamul bid itu tiap tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Komariah. Kemudian kalau ayam musud itu berarti mulai tanggal 28 dan 2 hari setelahnya. Bisa saja tanggal 29 dan 30 atau tanggal 29 dan tanggal 1 pada bulan berikutnya. Yang penting akhir bulan. Waman poso ya takarraru kang wala-wali apa ma bitakarris asabi kelawan wala-waline mingguan. Wahwa utawi ma ya takarraru bitakarrul asabi aiku al-isnainu puasa dina Senin wal khamis lan puasa dina Kamis. Wa sunnahan din sunahaken apa saumul asyhuril khurumi. Muasani bulan-bulan kang den mulyakaken. Dzulqa'dah yaiku Dzulqa'dah wa Dzulhijjah dan Dzulhijjah wal Muharram wal Muharram wa Rajab lan Rajab. Wa kadang kaya mengkono-mengkono saumul asyhuril khurum, saumu Sya'ban utawi muasani bulan Sya'ban. Wafduluha utai paling utama asyurul khurum iku al muharramu bulan Muharram. Suma baqil khurumi nuli sekaline pira-pira bulan haram, suma Sya'ban nuli bulan Sya'ban.
Kemudian bagian yang ketiga yaitu yang berulang-ulang dengan datangnya pekan, yaitu puasa Senin dan Kamis, yaitu tiap pekan berulang-ulang 2 kali. Selain puasa-puasa tersebut juga disunahkan juga puasa pada Asyhurul Hurum, Muharram, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini bulan-bulan yang dianjurkan juga puasa. Kalau bisa 1 bulan penuh ya, kecuali kalau Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13 jangan karena haram. Tapi selain itu dianjurkan, mau tanggal berapapun di Asyhurul Hurum nggak masalah, anjuran puasa. Cuma yang lebih utama tentu pada tanggal-tanggal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selain Asyhurul Hurum juga bulan Sya'ban, kecuali kemarin separuh akhir bagi yang tidak membiasakan dan tidak menyambung dengan setengah sebelumnya. Selain itu sunnah. Wa yukrahu dan makruhaken apa ifradul jumati nyuejaken poso dina Jumat, wasab dan Sabtu, wal ahad dan dina Ahad. Kemudian makruh ketika Anda puasa hari Jumat sendirian, dalam artian tidak digabung dengan Sabtunya. Begitu juga Sabtu tidak digabung dengan Jumat atau tidak digabung dengan Ahad. Atau juga puasa hari Ahad tidak disambung dengan hari Sabtu, itu makruh. Berarti kalau Anda pengen puasa pada 3 hari tadi, Jumat, Sabtu, Ahad, maka usahakan disambung dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya, sehingga Anda tidak terkena hukum makruh. Wa afdhalus siyami, utawi paling utama-utamane poso iku saumu yaumin, poso sedina, wa fitru yaumin lan muka sedina. Nah, adapun afdol puasa sunnah, nah itu adalah puasa ala Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Karena ada hadis yang menjelaskan afdolus siyami siyamu Daud, karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nah, jadi kalau Anda pengen puasa terus-terusan selama bertahun-tahun, maka yang paling baik pilihannya adalah puasanya Nabi Daud, yaitu puasa sehari dan sehari tidak puasa atau selang-seling. Nah, itu akhir dari kitab Siyam pada bab puasa sunnah. Untuk penjelasan yang mungkin kurang jelas silahkan ditanyakan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, atau mungkin ada yang keliru dalam penjelasan saya, silahkan dikoreksi, saya terima masukannya. Jadi untuk nanti pada bab terakhir akan saya bahas zakat fitrah, ya kurang lebihnya secara lengkap, secara singkat untuk panduan zakat fitrah. Cukup sekian dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa, stay at home selama pandemi corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.